kami pada siang hari ini, Bapak. Kami mau terpaut dengan kebenaran firman, karena firman itu adalah kekuatan kami, kesejukan kami dalam setiap persoalan hidup yang kami. Itu inilah kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Walaupun kami tidak seberapa yang hadir yang beribadah saja, tapi kami memohon Engkau segarkan jiwa kami, segarkan dahaga jiwa kami, supaya kami boleh lega kembali, sehingga kami boleh pulih kembali, dan kami boleh hidup sesuai dengan hati. Ini hati dan pikiran kami serahkan sebagai tempat kebenaran firman. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang menentukan hidup tidaknya suasana ibadat dan perpisahan seperti ini tergantung sekali kepada WL-nya. Artinya walaupun tidak banyak, tetapi kalau WL dipakai Tuhan untuk membawa umat Tuhan ke dalam hadirat Tuhan, membuat umat itu bersuka-cita. Amin. Sehingga tidak terasa bedanya banyak atau tidak, tetapi pujian kita menjadi hormat kemuliaan Bapa di surga. Untuk itu saya berterima kasih secara pribadi kepada para penggembala, sebenarnya menghargai pelayanan terakhir di tempat ini, makanya kami tunda minggu yang lalu, apalagi juga ada yang masih kami tunggu informasi pekerjaan, tetapi karena masih belum ada hasilnya, terpaksa juga besok kami sudah melangkah. Itu kami berterima kasih. Mungkin ini juga bersamaan kita yang terakhir untuk beribadah, baik juga untuk bergaul di kota Palangkaraya ini, karena waktu juga sudah membatasi kami. Karena ada cara-cara satu juga pekerjaan dan pelayanan yang harus kami kerjakan sesuai dengan kerinduan kami. Itu pada pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 yang ada di layar. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Mari kita ganti-gantian membaca. Saya ayat 56, 35, Bapak Ibu 36 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Angin ribut di roda-roda. Pada hari itu, waktu sudah bertambah, waktu hari sudah pertama, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Bapak Ibu ya. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengalulah ombak yang sangat dasar dan ombak menimbul masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang di gurita di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diamlah, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya lagi tidak terlalu menceritakan tentang apa yang kita baca.
Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita petik sebagai pedoman kita, sebagai peneguh iman kita, sebagai penguat kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan, bahkan untuk mengikuti Dia sampai seumur hidup kita. Saya akan kasih tema kepada kita pada saat ini, sederhana saja. Jangan biarkan Yesus diam atau tidur di dalam hidup kita, tetapi tetap bangunkanlah atau hidupkan Yesus di dalam hidup. Sekali lagi, temanya supaya kita bisa memahami. Jangan biarkan Yesus diam atau tidur di dalam hidup, tetapi tetap bangunkan atau hidupkan Yesus di dalam hidup. Saya rasa ada di lain itu, mari kita sama-sama baca 1-2 ayat. Jangan biarkan Yesus diam atau tidur di dalam hidup, tetapi tetap bangunkan atau hidupkan Yesus di dalam hidup. Bapak Ibu, tema yang saya angkat saat ini sangat menantang kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Apalagi sekarang ini kita sudah berada di penghujung zaman, atau dengan kata lain kita mengatakan di akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih, untuk hidup di akhir zaman ini tidak gampang. Mungkin kita sudah merasakan bagaimana kehidupan kita sehari-hari di saat kita sedang hidup di akhir zaman ini. Tentu di sana sini banyak problem, tentu di sana sini banyak masalah, karena dunia ini sedang digenapi. Apa yang sudah dibuatkan mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ini sedang digenapi, apalagi dibuatkan tentang wahyu ini. Ya, tentang wahyu ini kita terakhir di perjanjian baru. Ya, dan ini kita terakhir namanya wahyu. Dan ini yang sedang digenapi sekarang ini. Ya. Ini yang sedang terjadi. Materai sangkakala pertama sampai ke berapa. Ya, ini yang sedang terjadi saat ini, Bapak Ibu. Sehingga kita merasakan sebagai orang yang percaya, benar-benar menjalani hidup ini penuh dengan tantangan. Kita tidak mampu. Makanya pada saat ini saya mengangkat tema ini sekali kepada kita, karena bagus sekali. Jangan kita lalaikan. Artinya, jangan kita membiarkan Yesus diam atau tidur di dalam hidup kita, tapi mari kita tetap hidupkan atau bangunkan Yesus dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu? Ada 3 hal yang saya kasih tahu kenapa. Ya. Karena kita harus sadar, ya, hidup kita ini bagaikan perahu di atas gelombang. Amin. Hidup kita ini harus kita sadar bahwa hidup kita ini sama seperti perahu yang dimasuki oleh Yesus Kristus pada saat mereka menyeberang ke salah satu daerah menuju Gerasa. Dan di dalam menjalani perahu, situasi alam memang kita tidak tahu. Karena alam ini ada masa suhu, musim hujan, ada badai, ada gelombang besar. Sehingga seorang pelaut yang tadi sudah baik-baik, sudah bagus-bagus, ya dia cari ikan, dia menyeberang dalam satu usaha, tetapi tahu-tahu dalam perjalanan ada sesuatu yang membahayakan. Ada badai, ada hujan deras, ada gelombang tinggi. Karena memang itulah musim di dalam dunia ini yang sudah ditentukan oleh Allah. Demikian juga hidup kita ini, Bapak Ibu. Artinya kita sekalipun kita bukan di atas gelombang, tapi di atas dunia ini, tapi percaya Bapak Ibu, harus kita sadar kita ini adalah perahu. Usaha kita sama seperti perahu. Pelayanan kita sama seperti perahu. Artinya kita harus tahu bahwa kita hidup di dalam dunia ini adalah bagaikan perahu di atas gelombang.
mungkin kita sudah tahu Bapak Ibu, kebanyakan beberapa pelayanan pribadi tempoh hari keluarga waktu saya diundang di beberapa tempat minta doa, kebanyakan badan mereka, keluarga mereka adalah masalah kebangkrutan dalam usaha, sehingga kadang saya baru sedikit juga artinya saya sadari berarti saya ini bukan hanya saya yang bangkrut usaha. Saya dengar-dengar juga pembala usahanya mulai pernah bangkrut. Amin Pak. Ya. Kebanyakan yang saya doakan sebelum ada beberapa keluarga yang minta saya doa khusus. Apa masalah Pak? Aduh Pak, dulu saya ini jaya, pemborong besar, pemborong di pemerintahan tingkatan. Tapi ini Bapak, semua dimasuki bank ya, karena tidak mau bangkrut tidak jauh, banyak pengalaman. Sehingga kadang saya terhibur berarti bukan hanya satu orang yang mengalami kebangkrutan ekonomi saja. Jangankan kita yang usaha kecil ini, pemborong besar pun bangkrut juga, padahal uangnya banyak. Demikian juga dalam pelayanan kita ini, merintis pelayanan Bapak tidak gampang Bapak Ibu, tidak gampang Bapak Ibu Gembala. Ada badai dalam pelayanan ini. Amin. Ada gelombang, ada hujan keras yang bisa mengganggu kita, yang bisa mematikan kita, yang bisa menghalangi kita untuk tidak bertumbuh. Sehingga kalau kita tidak menyadari, kadang orang sekarang Bapak Ibu tenggelam dalam berbagai pengalaman. Mereka tidak tahu bahwa hidup mereka ini bagaikan sedang di atas gelombang. Mereka pikir hidup mereka enak. Mereka pikir hidup mereka berjalan mereka baik-baik saja. Ya, karena rata. Bahkan kebanyakan kita hamba Tuhan juga kadang teman-teman kita yang melayani mereka seperti itu, dia anggap pelayan itu mulus, tapi setelah terjun, ya hanyalah kuasa Tuhan yang mampu menolong kita. Amin. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, makanya saya tadi angkat tema ini, jangan biarkan Yesus diam atau tidur di dalam hidupmu, tetapi tetap bangunkan. Hidupkan Yesus di dalam hidupmu. Kenapa? Hidup kita ini di akhir zaman ini bagaikan perahu di atas gelombang. Kita sedang diambang-ambingkan dengan berbagai pengaruh zaman saat ini. Apalagi yang menghalangi pelayanan kemajuan pelayanan kita. Apalagi sekarang juga gereja semakin berkembang, ya. Sehingga ada banyak teman-teman pendeta dulu yang sudah tokoh-tokoh pertama di Kaltim ini membuka gereja, sampai mereka bangun gereja besar penuh. Sekarang lewat kepala berikutnya kembali ke nol, kembali ke beberapa orang. Ya, makanya saya waktu saya melayani tidak apa-apa. Setiap angkatan hamba Tuhan memang tetap kembali pada saat, ya. Tetap kembali pada mungkin pada masa orang tua yang memang begitu jaya banyak. Apalagi saya dengar waktu itu tidak seperti banyaknya gereja sekarang yang sedang berkembang ini. Dulu hanya satu santa, entah 50 kilo baru ada gereja, sehingga banyak jemaat. Tetapi karena seperti mencampurnya perkembangan pekerjaan sekarang ini, yang memang semuanya kembali ke nol. Semua gembala-gembala yang merintis, ya, kembali ke bawah, kembali ke dasar, supaya memulai hal yang baru untuk mengembangkan pekerjaan. Artinya Bapak Ibu kasih, kita tetap membangunkan atau menghidupkan Yesus di dalam hidup kita, karena kita ini hidup bagaikan perahu di atas gelombang. Kita hamba Tuhan hidup bagaikan perahu di atas sekalipun kita ini hamba Tuhan masih bisa digoyang-goyang, masih bisa digoncang dengan kuasa.
Kadang-kadang merintis jemaat seperti ini kalau tidak ada pandangan panjang kepada kita, jangan-jangan 10 tahun sekarang bisa. Makanya pandangan dulu Pegembala, saya mulaikan kesempatan pandangan pelayanan ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Sampai sekarang sehingga saya tidak lepas. Ya. Tapi kalau seorang perintis yang memulai pelayanan baru hanya memandang sekali 5 tahun sama seperti lamanya partai, habis 200 sampai 5 tahun, habis tutup, gagal memang. Tapi pandangan kita dalam memulai ladang Tuhan ini adalah sampai Tuhan Yesus datang. Karena manusia juga bertawakal. Manusia tidak bisa memiliki pikiran bahwa dia boleh dapat mencari tempat-tempat ibadah yang hidup. Makanya sistemnya di sini adalah bertahan saja, layani apa adanya. Ya, tapi kita bukan banyaknya manusia, bukan dalam arti kita tidak mau banyak, tapi apa yang Tuhan kerjakan pada kita dulu. Ya, tapi tetap setia. Saya bersyukur setiap hari saya dengar, setiap minggu saya cek keadaan jemaat kita di GES Bersima Banua. Puji Tuhan, kata Ibu Gembala, mereka tetap setia. Hanya tinggal beberapa orang saja yang kadang-kadang pada hati. Walaupun tidak ada gembala, karena itu dulu yang saya masukkan pemahaman kepada mereka. Walaupun saya ini gembala, tapi bukan saya yang membawa kalian ke surga. Saya ini hanya mengkoordinir, mengatur, ya, tetap yang membawa Anda adalah imam, bukan gembala. Sekalipun gembala tidur di rumahmu setiap malam, tetapi kalau engkau tidak mau dibentuk oleh kebenaran sama jelas. Tetapi walaupun gembala jauh, karena gembala juga ada punya ya misi selain penggembalaan. Ya artinya tetap setia kepada Tuhan. Siapa yang melayani Anda? Hamba Tuhan yang melayani Anda itu adalah Tuhan. Ya. Makanya jangan pandang manusia, tapi pandang Tuhan Yesus ada yang sudah menjadi kita. Untuk itu Bapak Ibu terkasih, kenapa kita tetap menghidupkan, membangun hidup kita kepada Tuhan? Yaitu karena kita sadar bahwa hidup kita ini bagaikan perahu di atas gelombang. Banyak badai, banyak persoalan, banyak tantangan, banyak masalah, banyak cobaan yang akan menghadapi kita. Kedua Bapak Ibu, kenapa kita tetap membangunkan atau menghidupkan Yesus di dalam hidup kita atau di dalam pelayanan kita? Kedua itu kita tidak mampu kalau hanya sendirian. Inilah yang dilakukan oleh ahli turunmudi pada saat Yesus bersama mereka di atas perahu. Mereka tidak peduli dengan Yesus. Biasanya itu kalau orang murid yang sudah mengerti siapakah Yesus itu di dalam hidupnya, artinya di mana-mana Yesus berada, di mana-mana Yesus pergi, mereka tetap berkomunikasi. Mereka tetap bertanya-tanya, oh siapa engkau sebenarnya? Tetapi karena mereka tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Allah, sehingga mereka tidak peduli. Sehingga di atas perahu mereka Yesus sedang tidur, diam, duduk tenang. Padahal begitu banyak murid-muridnya yang bersama dengan dia. Murid-murid yang sedang sibuk mengatur, ya, kemudi daripada perahu. Sehingga apa akibat saat ada badai? Apa akibat saat mereka berenang, hujan dan angin topan, sehingga membuat perahu mereka mau tenggelam. Itulah Bapak Ibu, orang akibat orang yang mengandalkan kekuatan itu. Mereka mengandalkan keahlian mereka untuk berperahu. Mungkin di saat mereka dihadap oleh angin badai, gelombang, hujan yang deras, mungkin mereka sibuk dengan mengatur jurumudi,
kemudi yang ada di dalam supaya mereka jangan terjerat. Juga, ya, karena kemampuan manusia ini sangat terbatas. Juga mereka akan menuju tenggelam. Mereka akan hancur. Makanya Bapak Ibu terkasih, dirasa perlu kita tetap membangunkan atau menghidupkan Yesus di dalam hidup kita ini, di dalam diri kita, di dalam pelayanan kita. Kenapa? Karena kita tidak mampu kalau hanya sendirian. Amin. Kita tidak mampu. Menjalani tahun 2025 ini, ada perkiraan menuju tahun 2030 ini. Berat rasanya Bapak. Mungkin semua, ya, sangka-kala yang terakhir itu semua dicurahkan menjelang beberapa tahun, sehingga sifatnya dasar, ngeri. Kita tidak mampu, apalagi memandang pelayanan kita ke depan ini. Bagaimana pelayanan? Bagaimana pekerjaan Tuhan kita? Adakah harapan? Ada harapan? Adakah harapan? Majukah? Bertambahkah? Bisakah menjadi gereja besar? Bisakah menjadi pelayanan besar? Bisakah usaha saya bangkit kembali? Oleh karena situasi ini, zaman ini sudah kita tahu Bapak Ibu, bahwa benar-benar zaman yang menakutkan, zaman yang menggelisahkan, zaman yang membuat kita gemetar, zaman yang membuat kita bimbang. Makanya zaman ini jangan lagi kita coba-coba mengandalkan kemampuan kita sebagai manusia. Amin. Karena firman Tuhan yang mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia atau kita sendiri, tapi kita tidak orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya sekalipun kita di tengah-tengah badai, gelombang, hujan keras yang akan membabat remaja kita, yang akan membawa kita sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, untuk membawa hamba Tuhan ini untuk menuju salah satu tanah, yaitu tanah perjanjian yang penuh dengan damai sejahtera. Hanya satu kuncinya Bapak Ibu kasih. Artinya jangan kita tinggalkan Tuhan. Andamkan Tuhan. Andamkan Yesus yang ada di dalam Tuhan. Makanya Bapak Ibu jangan terbiar-biar. Ya. Yesus itu diam. Ya, inilah akibat ya kepada murid-murid Yesus yang sudah mendiamkan sehingga Yesus tidur di atas gurita. Apa yang terjadi? Ya. Mereka tidak peduli dengan Yesus. Mereka tidak berkomunikasi dengan Yesus. Mereka tidak bercakap-cakap dengan Yesus. Mereka tidak berdoa kepada Yesus. Minggu yang lalu aku balas sibuk tentang doa. Dan ini kunci kita lihat di zaman ini. Ini kunci keberhasilan pelayanan kita. Ini kunci modal kita di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, di dalam menakodai usaha kita, pelayanan kita untuk lebih maju, lebih besar masa mendatang. Kunci adalah mari kita hidupkan setiap saat, setiap detik doa atau Yesus yang ada dalam kita, sehingga kita boleh mampu menjalani hidup kita ini yang sungguh penuh dengan benar. Ketika Bapak Ibu di dalam hidup kita ini kita membutuhkan penolong yang sejati, yaitu Yesus. Dalam satu program visi untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, untuk mengembangkan segala apa yang kita kembangkan, baik usaha secara dunia maupun pekerjaan Tuhan, kita patut membutuhkan penolong yang sejati. Siapa penolong yang sejati yaitu Yesus Kristus yang sudah ada di dalam hidup kita. Kita sangat membutuhkan Dia saat ini, Bapak Ibu. Makanya jangan kita, Bapak Ibu, mengandalkan kemampuan kita saat ini, karena kita hidup di dalam dunia
yang penuh dengan gelombang. Kita bagaikan perahu di atas gelombang. Makanya kita perlu penolong yang sejati, penolong yang setia. Kenapa Bapak Ibu? Supaya perjalanan kita terbukti kepada murid-murid Yesus. Ya, karena mereka putus asa. Keahlian mereka untuk memainkan kemudi perahu yang mereka jalankan. Tidak ada harapan, malah semakin menuju kebinasaan mereka. Semakin mereka menuju kecelakaan maupun gelap. Artinya mereka bisa akal. Keahlian mereka untuk memainkan kemudi mereka tidak mampu. Nah, perahunya bukan semakin teduh, tetapi semakin tenggelam, semakin airnya penuh di atas. Lalu baru mereka teringat kepada Tuhan. Oh, masih ada yang bersama dengan kita di atas perahu ini. Kenapa dia tenang-tenang? Kenapa dia diam saja, bahkan tidur? Ya, siapa yang membuat dia tidur? Siapa yang membuat dia tenang? Ya. Artinya manusia sendiri. Kenapa? Karena mereka mengandalkan kehebatan mereka, kepintaran mereka, ya, untuk membawa perahu di atas gelombang, di atas badai yang penuh dengan kekhawatiran. Ya, baru mereka teringat. Sehingga mereka bangunkan, Tuhan, kenapa kamu tidur? Kenapa kamu tenang? Ini kita tenggelam, ini bahaya, ini maut ini. Untuk mereka kalau bisa berenang, tapi nggak bisa berenang. Saya ajak orang pergi pantai, Pak, di depan rumah ada pergi pantai. Sampai hari ini saya tidak bisa berenang. Dan sehingga salah satu waktu itu waktu saya kecil, besar sedikit, kalau tidak ada paudat waktu saya jatuh ke sumur, mungkin belum tidak jumpa kita hari ini. Ya, mungkin tidak ada anak saya sekarang masih muda. Ada sumur kami dulu sama kakek. Kebetulan saya mengambil air di sumur. Ya, kebetulan juga ada Pak Udat, dia baru mencari dia bersihkan sungai di sumur itu. Tahu-tahu saya begini ngambil apa air. Saya pegang ini pohon, ada pohon saya pegang supaya jangan jatuh. Tak tahu lepas itu pohon yang saya pegang itu jatuh saya. Lalu kau bilang, aduh, dia masuk ke dalam, dia ambil saya. Karena dalam sumur itu saya lagi nggak bisa berenang. Mungkin kalau tidak ada perubahan, mungkin tidak ada saya sampai ini. Ya, mungkin demikian juga kepada murid-murid ini yang mata kita tidak bisa berenang, bahaya. Makanya mereka bangunkan Tuhan kita tenggelam, tolong kita. Karena Yesus itu adalah penolong yang setia. Lalu dia langsung bangun karena dia mendengar cerita para muridnya, sehingga dia angkat tangannya, dia mengangkat tangan, lalu berkata kepada badai di gelombang itu, tenanglah, diamlah, tenanglah. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Gelombangnya menjadi rendah, sehingga perjalanan mereka teduh sampai kepada satu tujuan, yaitu menuju daerah Gerasa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kalau Yesus ada di dalam diri kita, Yesus bersama di dalam perjalanan kita, di dalam usaha kita, di dalam peran kita, semua gelombang itu, semua badai kehidupan ini akan menjadi teduh. Amin. Aman. Sehingga perjalanan pelayanan kita, perjalanan usaha kita, bahkan apapun program kita, akan sampai kepada satu tujuan, yaitu membawa sukacita bagi kita, membawa kebahagiaan. Makanya Bapak Ibu generasi kita perlu Yesus itu ada selalu dalam hidup kita, ada selalu diam
berlalu di dalam diri kita, dan sifatnya jangan tidurkan, jangan diamkan dia, tapi izinkan dia bangun tetap. Makanya perlu kita bina komunikasi kita kepada Tuhan. Amin. Menyembah Tuhan itu, memuji Tuhan itu, berdoa itu perlu, baca firman Tuhan itu perlu. Kenapa kami itu salah satu, supaya Yesus yang ada dalam diri kita tetap hidup, tetap bangkit, tetap menyala. Ada istilah sekarang, menyala apa? Menyala apa? Ya. Dan ada firman Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala. Kita semua yang hadir di jemaat ini walaupun pelayanan baru merintis, bahkan 2 tahun lebih, kalau roh kita menyala-nyala kepada Tuhan, itu sangat berharga. Amin. Untuk apa penuh tempat ibadah ini kalau semua rohnya mati? Semua rohnya mati. Bagaimanapun WM-nya itu pandai menghidupkan roh jemaat, kalau memang sudah dasar roh jemaat mati, ya memang tidak bisa mampu. Tetapi walaupun hanya beberapa saja, walaupun kita ini bisa dihitung dengan cahaya, tetapi kalau roh kita menyala-nyala untuk memuji Tuhan, berkobar-kobar, rindu, haus, itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Untuk itu Bapak Ibu kasih, kita sangat membutuhkan penolong yang setia. Ya, Yesus pada saat-saat sekarang ini, di tengah-tengah dunia yang sedang mengancam kehidupan kita. Prediksi tahun 2025 ini Bapak sangat membuat kita gemetar. Ada gempa megatrans, ada badai matahari yang bisa menghancurkan alat komunikasi, dan ada isu COVID yang baru lagi, udah beda-beda namanya, mungkin seperti nama tahun 2029, nama baru. Ya. Dan sekarang setelah saya cek itu, situasi Armageddon di Timur Tengah itu sedang bersiap-siap. Diperkirakan itu ada 200 juta orang tentara yang berbesar. Satu negara berarti sedikit lagi sama seperti warga negara Indonesia jumlahnya. Ya, jumlah yang hadir dalam perang Armageddon. Sehingga membuat kita takut bagaimana, apalagi perang ini sangat berpengaruh dengan ekonomi global. Bagaimana kita ke depan? Bahkan ada sudah prediksi akan terjadi penjualan beras sejuta. Artinya penjualan ke depan ini bukan semakin turun, semakin berat. Beras bergam bisa sama dengan gaji seupah sehari bekerja. Bagaimana beratnya kehidupan di masa depan? Makanya saat ini Bapak Ibu kita harus ambil komitmen bahwa Bapak Ibu kita butuh Yesus yang sejati. Kita butuh penolong yang setia. Kenapa dampaknya Bapak Ibu? Dampaknya kalau kita membutuhkan penolong yang sejati, yaitu kita hidup merasa damai. Amin. Ya. Dampak orang, dampak kita sebagai hamba Tuhan, dampak jemaat yang tetap membutuhkan penolong yang sejati. Hidup kita merasa damai, hidup kita merasa teduh, hidup kita merasa sukacita, sehingga kita kagum akan kuasanya, sehingga kita tetap terpaku kepadanya, Yesus sebagai nakoda kita yang sejati di akhir zaman. Jadikan Yesus sebagai nakoda hidupmu, nakoda hidup kita, nakoda pelayanan kita, nakoda usaha kita. Dan apapun yang kita kerjakan, mari kita jadikan Yesus sebagai nakoda kehidupan kita. Oleh karena perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan kepada kita membuat kita kagum. Terbukti kepada murid-murid Yesus setelah semuanya danau, angin, gelombang, teduh, berhenti, sehingga mereka tidak lagi tenggelam. Mereka baru tahu siapakah Dia. Baru mengerti siapakah Dia. Siapakah Yesus ini yang bersama-sama dengan kita. Memang secara kebutaan rohani mereka tidak tahu, mereka pikir itu adalah Yesus yang bersama mereka adalah seperti mereka.
manusia biasa, sehingga mereka tidak peduli. Mereka mengandalkan kekuatan mereka, mereka mengandalkan pikiran mereka, hikmat manusia mereka. Sehingga apa akibatnya? Karena mereka mengandalkan hikmat manusia mereka, mereka menuju kesalahan. Tapi puji Tuhan, mereka masih mengejar Yesus. Amin. Kalau sempat tidak sempat ingat Yesus, hanya mengandalkan kuat kakinya tenggelam. Tapi untung masih mereka teringat bahwa ada satu lagi teman kita yang bersama dengan kita. Ya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah Yesus melakukan mukjizatnya yang meredupkan badai yang menghancurkan mereka, akhirnya mereka takut siapa mereka. Makanya Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kekaguman Tuhan pada itu, kekaguman akan kuasa Tuhan membuat kita terpaut kepada adanya yang tadi mengatakan hati kita terpaut. Kalau hati kita sudah terpaut kepada Tuhan Bapak Ibu, kita tidak perlu takut menghadapi tantangan di akhir zaman ini. Ada banyaknya prediksi Alkitab juga, kata Alkitab, sekalipun dunia bergelombang, sekalipun banyak kabar yang mengatakan, ada yang mengatakan, karena zaman sekarang berjalan, walau dunia bergelombang, kedengaran sini sana, banyak kabar menggetarkan. Tapi apa katanya? Berlindunglah dalam sabda Allah. Bapak Ibu dikasih, dunia sedang bergelombang. Banyak kabar yang menggemparkan kita karena firman Tuhan sedang digenapi. Tapi orang percaya tidak perlu takut. Berlindunglah dalam sabda Allah. Senang kita semua bagi-bagi. Sebelum saya masuk dalam doa untuk mendoakan kita semua pada saat ini, mari kita angkat satu lagu baru. Zaman sekarang bersyadalah walau dunia bergelombang. Zaman sekarang berjagalah. Orang turun ke sekitar gelap. Kalau dunia bergelombang, walau dunia bergelombang, kedengaran sini sana pada kapal yang berpakai sini sana banyak kabar bergelombang. Katakan berlindunglah dalam sabda. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh perenungan akan situasi zaman sekarang bergerak. Memang sekarang berjaga. Kalau kita walau dunia bergelombang, kedengaran sini sana banyak kabar. Kedengaran sini sana banyak kabar menggetarkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Jangan sekarang kita berdoa. Zaman sekarang berjagalah. Walau dunia bergelombang, kedengaran sini sangat banyak kabar. Kedengaran sini sana, amin, banyak kabar menggemparkan.
waktu ujian kami saat ini Bapa, untuk memberikan pengertian kepada kami bahwa zaman yang kami ada saat ini, yaitu zaman yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Dunia sedang menggentarkan kami ya Tuhan. Makanya pada saat ini Engkau telah bersabda kepada kami, supaya kami tetap menghidupkan Yesus, membangunkan Yesus di dalam yang ada di dalam diri kami, di dalam hidup kami ada di dalam hati kami. Rohmu yang sudah ada di dalam diri kami supaya tetap menyala, tetap hidup, tetap bangkit. Karena hidup kami bagaikan perahu di atas ombak yang mudah diambang-ambingkan oleh angin-angin yang membawa kami ke dalam tantangan dan cobaan yang curang. Untuk itu Bapak, inilah kami kepadamu saat ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman, berkati ya Tuhan. Kami tahu, kami sadar hidup kami bagaikan perahu di atas ombak, sehingga kami tidak perlu mengandalkan kekuatan kami, kehebatan kami, tetapi kami membutuhkan penolong yang sejati yang akan membawa nakoda hidup kami menuju satu tujuan yang kekal. Untuk itu berkati firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Lebih-lebih ini jemaat, ini hamba-hamba, mungkin berbagai masalah, berbagai persoalan, berbagai kerinduan, berbagai program, terlebih-lebih untuk memajukan pekerjaan di tempat ini, memajukan jemaat di tempat ini. Kami mohon Tuhanlah yang menjadi nakoda, Tuhan yang menjadi penolong yang sejati, sehingga kehidupan jemaat di tempat ini menjadi kehidupan jemaat yang tetap setia, sekalipun kondisi jemaat yang ada saat ini tidak seberapa, tapi biarlah roh mereka berkobar-kobar, roh mereka tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan, sehingga suatu waktu pekerjaan tempat ini akan menjadi besar. Jadikan rumah doa ini menjadi perahu untuk menampung jiwa-jiwa, untuk membawa jiwa-jiwa, untuk menangkan jiwa-jiwa kepada surga. Biarlah ini bisa berlimpah terang di tengah-tengah dunia yang sedang bergolak. Makanya siapkan hamba-hambamu, pakai hamba-hambamu untuk melayani dengan setia dan dengan tulus, karena suatu waktu akan menikmati. Lebih-lebih biar Roh Kudus berkarya di lingkungan gereja ini, di lingkungan pelayanan hamba-hamba tempat ini, sehingga Roh Kudus yang menarik jiwa-jiwa. Kalau secara manusia kami tidak mampu, tapi kalau Roh Allah yang memanggil mereka untuk mencari kebenaran, tidak ada yang mustahil. Sehingga suatu waktu sekeliling jemaat yang ada, orang-orang yang ada sekeliling daerah ini akan datang berbondong-bondong untuk mencari Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Inilah kami saat ini Bapak. Kami telah mendengarkan kebenaran firman. Sebentar lagi kami juga akan berpisah-pisah, di mana hamba-Mu yang telah melayani dan berhibur di perantara ini. Sementara kami ini akan perantara ya Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu. Beri pertemuan kami, kebersamaan kami dengan Pak Gembala, Ibu Gembala, bahkan keluarga hamba-Mu yang ada tempat ini. Mereka sungguh baik-baik Bapak. Mereka telah menyambung kami sama seperti saudara kandung, karena kami hamba-hamba. Tidak berasa atas kebersamaan kami sama ini. Saudara sepuh, kami percaya dengan kami sudah berkenalan, dan kami berjumpa sehingga dimanapun kami berada, dimanapun saudara kami hamba juga pergi, apalagi kalau mereka hamba mau datang ke Kristus melayani. Bukan kami siapa-siapa lagi, kami adalah saudara dalam Tuhan. Itu biarlah pertemuan ini, kalau Tuhan kendaki, mana Tuhan kendaki, boleh kami bertemu kembali. Lebih-lebih anak hamba yang sudah ada di jemaat ini berkata, pakai anak kami menjadi pendukung pekerjaan dalam talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Dan bila dia beranggap Pak Gembala, Ibu Gembala, Bapak hamba-hamba yang sebagai orang tua, sebagai orang tuanya, ibunya, karena kami sudah jauh ini.
Hingga kami tidak terasa kepada kami sebagai orang Tuhan. Karena apa yang terjadi kepada anak-anak Tuhan ini, apa program anak kami, ada orang tua mereka, ada orang tuanya, ada bapak ibunya yang akan memberikan masukan, saran kepadanya, sehingga anak kami ini juga di masa-masa kuliah sampai selesai kami menjadikan anak kami ini merasa bersukacita karena ia punya bapak rohani, dia punya bapak ibu di tempat ini. Terima kasih Bapak surga, segala apa yang telah dibutuhkan oleh hamba-Mu selama hamba-Mu melayani kami. Ada berasal dari kami, mengucap syukur, dan biarlah apa yang mereka jemaat hamba-Mu lakukan kepada hamba-Mu ini menjadi berkat yang berlimpah. Doa hamba kepada keluarga hamba, kepada pelayanan tempat ini, biarlah suatu waktu pelayanan di tempat ini akan menjadi besar, akan berkembang, akan banyak jiwa yang dibuat bekerja surga. Bukan hamba kamu bertahan dalam kondisi apapun. Biarlah mereka sama seperti petani yang akan menanam, memelihara, memupuk, sehingga suatu waktu akan berbuah dan menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Demikianlah pelayanan di tempat ini. Demikianlah jemaat tempat ini. Sehingga di saat kami mendengar berita-berita jemaat tempat ini, kami sebagai hamba Tuhan penuh dengan sukacita dan penuh dengan cerdas. Inilah kami Tuhan. Biarlah Kudus-Mu yang menerjemahkan lebih dalam firman-Mu yang telah Kau beritakan saat ini. Karena hamba adalah manusia biasa, sangat terbatas, tetapi Roh Kudus-Mu luar biasa. Sehingga firman-Mu semakin dalam dan semakin mengerti, supaya kami semakin disempurnakan menjadi kembali Kristus yang berkenan kepada Allah Tuhan. Acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu hingga selesai nanti. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama berkata, amin. Kami kembali ke tempat. Terima Tuhan. Yesus sudah diberkati dan kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang dikabulkan pada siang hari itu boleh bertumbuh di dalam hati kita. Jadi syukur dan bertobat. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Sekarang ada waktu bagi kita kembali untuk memberi bagian pekerjaan Tuhan. Kami boleh